Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhendra, salah seorang dosen pada program studi S1 Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya menyelesaikan program S1 saya di Universitas Diponegoro pada prodi Teknik Kimia, S2 Joint Master Program Institut Teknologi Bandung dan Proses Sistem Engineering atau Teknik Kimia Magdeburg University, Germany. S3 saya selesaikan di Brandenburgische Technische Universität Cottbus di Germany. Video ini kami buat dalam rangka melengkapi salah satu syarat sertifikasi dosen, pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah wajib di prodi S1 Teknik Kimia UAD, yaitu mata kuliah Mikrobiologi Industri. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, 14 kali pertemuan hadir sinkron, dan kemudian 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Mahasiswa akan diajarkan pemahaman yang fundamental bagaimana tentang mikrobiologi itu sendiri, fundamental virus, yeast maupun bakteria, dan kemudian bagaimana mereka memiliki karakter masing-masing dalam tumbuh dan kemudian berkembang. Dan dalam hal ini adalah bagaimana proses tumbuh berkembangnya itu bermanfaat untuk industri dan pada akhirnya dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk industri makanan, industri obat-obatan, maupun industri-industri lainnya seperti industri energi, pengolahan limbah, industri tekstil, paper, dan sebagainya. Mata kuliah ini juga menuntut mahasiswa aktif mengerjakan tugas. Kami akan memberikan tugas yang akan dipandu. Kuis-kuis betul-betul akan tertuju, di mana mereka akan menyelesaikan kuis-kuis di setiap 2 kali pertemuan. Kemudian akan ada mini kuis dan akan dievaluasi sejauh mana mereka memahami ini. Selain referensi dari buku seperti Industrial Microbiology, Bioprocess Engineering maupun Bioreactors yang akan diberikan pada mahasiswa, dan juga jurnal-jurnal akademis yang pernah kami lakukan dan kami publish di tim kami, dan juga riset-riset kami. Salah satu contohnya adalah bagaimana industri mikrobiologi ini betul-betul industri yang akan mampu memerankan hal penting di dalam kehidupan manusia. Contohnya squalene umumnya berasal dari shark liver oil, minyak hati ikan hiu. Kalau kita hanya bergantung dari minyak hati ikan hiu untuk mendapatkan squalene, untuk vaksin, untuk kosmetik, maka tiap 1 ton squalene itu harus membunuh sampai 250 sampai 300 ikan hiu. Kami di Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan melakukan penelitian dalam rangka replacing, mengganti shark liver oil dengan microbiological processes atau proses-proses mikrobiologi yang itu akan diajarkan juga kepada mahasiswa dalam bentuk studi kasus yang real. Oleh karena itu, di dalam perkuliahan kami juga mengajarkan beberapa hal yang nyata yang menjadi kekuatan kami dalam memberikan gambaran penting bagaimana industri mikrobiologi ini adalah industri penting di masa depan. Industri mikrobiologi pada akhirnya sangat menarik buat bangsa Indonesia yang kaya akan diversity, biodiversity, dan ini adalah future. It is the future, microbiological processes. Karenanya kami akan menampilkan kuliah ini semaksimal mungkin agar mahasiswa
teknik kimia tertarik pula mendalami microbiological industry, keaktifan mereka akan sangat menentukan pemahaman mereka. Kami akan melakukan diskusi ketika dalam pelaksanaan kuliah di kelas, bertanya, kemudian menjawab, dan dengan berbagai teamwork mereka akan diajarkan bekerja sama untuk menyelesaikan problem-problem yang nyata. Selain itu, ya, penilaian akhir tentunya pada keaktifan mereka. Selain juga penilaian terkait dengan ujian akhir semester maupun ujian tengah semester maupun kuis-kuis yang mereka berikan 100% kurang lebih itu, sehingga nilai mereka yang 100% itu bisa terkumpul dari hal-hal tersebut: UAS, UTS, kuis-kuis, tugas, dan keaktifan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran mikrobiologi industri. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kami persilakan untuk memperhatikan dan menikmati cuplikan dari proses pembelajaran yang kami lakukan di program studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Bagaimana mahasiswa belajar tentang mikrobiologi industri di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya Suhendra dari Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan respon yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Dr. Suhendra. Terkenal dengan produksi aspirinnya untuk proses ajuvan vaksin COVID-19. Saya Suhendra. Unsere Kinder, unsere Enkel eine bessere Alternative schaffen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Selamat datang di mata kuliah saya, mata kuliah mikrobiologi industri. Ya, saya kenalan, nama saya Suhendra, dosen Prodi Teknik Kimia. Kita saat ini akan membahas atau belajar tentang mikrobiologi industri. Nah, mata kuliah ini mata kuliah wajib. Artinya kalau kalian udah ngambil ini nggak bisa lulus. Nggak bisa lulus. Kalau lulus ini nggak bisa dapat ijazah. Inilah namanya mata kuliah wajib. 2 SKS, 14 kali kuliah, 1 UTS, 1 UAS. Di tengah-tengahnya ada kuis dan ada tugas. Oke? Nah, nanti dikerjakan kuisnya, tugasnya, itu bagian dari penilaian kalian semua. Ya. Nah, sebagai acuan, saya akan membahas nanti di beberapa bagian dari buku ini, 3 buku ini: Industrial Microbiology, Bioprocess Engineering, dan Bioreactor. Nah, di mata kuliah ini akan dipandu atau berdasar dari 3 buku ini. Selain itu, ya, saya menyediakan berbagai penjelasan praktis tentang mata kuliah kita. Ya, beberapa contoh-contoh berbasis pengalaman saya. Saya berbasis proses engineer di beberapa perusahaan internasional. Salah satunya adalah perusahaan Bayer Pharma AG di Berlin misalkan. Nah, di beberapa video saya akan tampilkan beberapa materi yang bisa kalian
tonton sebagai contoh kasus untuk pendalaman materi. Contohnya ini, ya, contohnya bagaimana kami menggunakan mikroba dari hutan bakau untuk biokimia, biofuel, bahan bakar bio, kemudian juga digunakan untuk obat-obatan. Ini contohnya. Ini contoh yang lagi di video saya, sebagai contoh acuan kalian semua. Ini adalah contoh salah seorang yang sukses bagaimana memproses mikrobiologi menjadi kapital. Ya. Ada seorang anak yang dari umur 18 tahun, bahkan sebelum kuliahnya udah senang mikrobiologi. Kok tanaman ini tumbuhnya lebat, tanaman ini enggak lebat, tanaman ini enggak perlu pupuk, ini perlu pupuk. Ternyata apa? Ternyata di akarnya ini bersimbiosis dengan bakteri yang dinamakan bakteri pengikat nitrogen atau nitrogen fixation bacteria. Dia kumpulkan bakteri ini dari tumbuhan ini, dari tumbuhan ini kumpulkan dan sebagainya sampai usia 20-an tahun, 27 tahun. Dia banyak koleksi nitrogen fixation bacteria dan kemudian dibelilah oleh Bayer Crop Science senilai 100 juta US dollar, 1,5 triliun rupiah. Mas, duit segini mas, banyak. Siapa yang punya duit segini? Siapa yang mau uang segini? Saya Pak. Pasti mau toh? Dari apa? Dari hal sepele toh? Sebenarnya dari hal sepele bakteri ini dan ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Ya, ini contohnya. Dan akan diterapkan krisis semacam dalam sebuah forum. Bayer Crop Science mengatakan 1 botol bakteri kami yang sudah kami fungsionalisasikan itu akan menjadi disruptive technology. Teknologi yang akan menggantikan banyak teknologi lama dalam menghasilkan pupuk, ya. Dalam menghasilkan pupuk dari pupuk kimia menjadi pupuk ramah lingkungan yang berbasis nitrogen fixation. Ini salah satu contoh atau 2 contoh di video YouTube saya. Ya, bukan Atta Halilintar saja yang punya YouTube channel ya, dosen juga perlu channel YouTube ya, gitu ya. Ya, inilah beberapa yang bisa Anda manfaatkan. Ini juga salah satu contoh proyek saya. Ambil sampel mikroalga di Bunaken, kami isolasi. Ini tempatnya Anissa nih ya, benar nih saya, dekat tempat Anissa di Bunaken ini. Kami ambil, kami isolasi, kami produksi, dan kemudian kami analisis komponennya dan kami cobakan di tikus, di mencit, dan ternyata hasilnya luar biasa. Ya. Ini ada juga di video kami, silakan dicek. Nah, untuk apa sih sebenarnya kami melaksanakan itu? Nanti akan kita sangat erat sekali kuliah mikrobiologi industri dengan contoh-contoh kasus yang real, bukan teori saja. Kalau Anda tertarik, saya sangat senang mengantar kalian ke lab kami, bagaimana cara memproduksi. Dan ini sudah dibikin, apalagi waktu COVID kemarin. Kenapa? Karena mikroalga kami menghasilkan komponen yang dinamakan squalene. Squalene itu biasanya didapat dari hati ikan hiu. Hati ikan hiu. Satu ikan hiu itu menghasilkan katakanlah satu ikan hiu 200 kilo, ya. 100 sampai 200 kilo, 10%-nya itu hatinya. Dari hatinya itu kurang lebih beberapa persennya itu adalah squalene. Ya, jadi 1 ton squalene itu harus membunuh sampai 300 ikan hiu. Padahal squalene ini diperlukan untuk adjuvan vaksin. Sewaktu COVID kemarin, ada yang divaksin sama Pfizer, ada nggak? Mana siapa? Kamu, Pfizer. Berarti di dalam tubuh kamu ada hiu, bukan?
Kemungkinan besar bukan dari hiu. Horor ya dari hiu ya. Kemungkinan besar bukan dari hiu. Dari mana? Dari ini, dari mikroalga yang kami kembangkan juga. Kenapa? Lagi darurat kayak gitu, harus berburu ikan hiu. Kapan waktunya? Ya kan? Harus banyak sekali kan? Nah, kalau di ternakan, dikultivasi, diproduksi di laboratorium, nah ini kan lebih mudah ya. Nah, kita mengganti yang tadinya dari ikan hiu menjadi menggunakan mikroba. Nah, itu beberapa contoh referensi yang akan kita pelajari bersama, baik dari buku maupun video maupun handout kita. Sekarang sebelum saya mulai, kira-kira ini gambar apa? Kudanil. Kudanil. Kenapa tahu kudanil? Karena itu kudanil. Karena itu kudanil. Taunya kudanil dari mana? Dari telinga. Apalagi? Mata. Apalagi? Jenis kulit. Tapi dia nggak bilang aku kudanil loh. Nggak ada tahu. Nah, kadang-kadang dalam tanda kutip kita hanya tahu sedikit dari bagian yang besar yang sebenarnya tidak nampak. Benar nggak? Banyak di dalam kita termasuk kita. Sekali lagi, kuliah kita membahas mikroba yang bermanfaat dengan industri. Kita akan bahas beberapa fundamental mikrobiologi, bakteri, virus, yeast akan kita bahas yang dipakai di industri. Dan nanti kita akan paham bahwa ini mikroba ada di sekitar kita, dan mikroba akan menggantikan banyak hal yang di sekitar kita. Ya, contohnya ini rumah tentunya ya. Di dalam rumah kita di masa depan banyak sumber bahan baku yang akan digantikan oleh proses mikrobiologis. Ya. Tadi sudah saya contohkan hanya satu contoh saja, ajuvan vaksin. Tapi di dalam keseharian kita banyak sekali. Di tempat tidur kita, tekstil kita, kemudian aroma kita, kemudian ganti kayu, itu nanti akan jadi dari mikroba. Ya. Di tempat kamar mandi kita banyak yang akan digantikan oleh proses mikrobiologis. Ya, kosmetik kita, laki-laki misalkan selain harum juga rambut ya dan sebagainya, toilet paper dan sebagainya, pembersih, ini akan dari mikroba. Banyak yang dari mikroba. Di dapur kita sudah banyak yang dari mikroba. Daging, ya, protein bukan dari sapi nanti. Dari mana? Dari mikroba. Kemudian banyak hal-hal lain pengganti lipid ya dari mikroba, bukan dari hewan. Dan minuman juga dari mikroba, ya, dari proses mikrobiologis. Ya. Di kamar tamu kita, ya, banyak akan dari mikroba. Ya, makanan, minuman, kertas, ya, kemudian bioleather, ya, biokulit organik, ya, itu bukan dari sapi dan sebagainya nanti, ya, dari berbagai proses mikrobiologis. Nah, termasuk di garasi kita, ya, nanti akan banyak mengganti yang berasal dari mikroba. Intinya apa? Intinya ini bahwa industri mikrobiologis, ya, akan sangat berperan di masa depan. Itulah mengapa ada mata kuliah ini untuk mempersiapkan di masa depan. Ya. Termasuk banyak kali biofuel 2030 itu sudah minimal sekian persen. Bahkan 2025 tahun depan semua penerbangan harus menggunakan namanya SAF, Sustainable Aviation Fuel. Salah satu sumbernya adalah dari mikroba, dari mikroalga. Garuda misalkan nggak pakai SAF, nggak pakai jet fuel, nggak bisa mendarat di Frankfurt, di Charles de Gaulle gitu ya, di Prancis atau di London, nggak bisa. Kenapa? Udah peraturan 6% mulai tahun depan. Ya, ini bahan bakar, kertas, obat-obatan, rumah tangga, pangan, limbah, tekstil dan sebagainya. Ya.
Secara umum, apa yang kita pelajari di mata kuliah ini? Ya, kita pelajari di mata kuliah ini adalah penggunaan sumber daya alam, ya, untuk sebagai substrat atau nutrisi dikonversi dengan proses mikrobiologis. Ya, gampangannya, sederhananya, ya, kalian beternak ayam. Ayam perlu diapain? Kasih makan, ya kan? Perlu ditumbuhkan, kandangnya harus diperhatikan, ya kan? Apa cahayanya, temperaturnya, seperti itulah ya proses-proses metabolisme mikroorganisme. Ada makanannya, ada pakannya, dan sebagainya. Kondisinya harus benar, ya. Nah, konversi karbohidrat, konversi asam amino, konversi energi itu yang akan kita dapatkan dari hasil-hasil proses mikrobiologis. Tujuannya apa? Kita mendapatkan produk yang bermanfaat. Ya, contohnya penisilin, vitamin, biopolimer, ya, kemudian enzim, ya, kita dapatkan. Nah, akan kita bahas nanti, ya, lebih detail. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Cara membuat vaksin itu, terus tahapan-tahapannya itu juga gimana? Oh ya, makasih. Pertanyaan bagus. Vaksin. Ya, tadi saya jelasin. Apa? Vaksin untuk orang sehat apa orang sakit? Orang sehat. Orang sehat untuk mencegah. Jadi dia memiliki kekebalan tubuh dalam virus gitu. Nah, strain atau bibit mikrobanya diambil, kemudian dicek itu semua komponennya seperti apa yang dihasilkan, kemudian diujikan, ya. Dari hasil lab ini kurang lebih 3-5 tahun, kemudian beberapa tahun diujikan ke makhluk hidup. Contoh makhluk hidup apa? Kelinci, tikus, mencit, yang mamalia juga. Mamalia apa contohnya? Monyet, ya, kera, ya, simpanse, gorila, orangutan, ya, betul. Apalagi? Kurang lebih gitulah. Artinya makhluk hidup. Kemudian setelah itu, ya, dipilih. Oh, ternyata komponen tertentu, bahan kimia tertentu yang cocok, yang aman, yang efikasinya tinggi, itu adalah komponen A, B, C sampai sekian puluh, ya. Baru kemudian yang dari sekian ribu, sekian ratus sampai sekian ribu ini diseleksi dari hanya beberapa puluh saja. Kemudian diujikan ke manusia. Yang paling aman untuk tubuh manusia yang mana? Oke? Nah, setelah itu apa? Dites lagi keamanan ke manusia, dites lagi keamanan macam-macam efikasinya, ya. Biokimianya, kestabilannya dan sebagainya. 5 tahun lagi, sebelumnya 5 tahun di hewan, 5 tahun di manusia, 3 sampai 5 tahun di manusia, ya. 15 tahun hanya untuk mengkaji dari laboratorium sampai manusia. Belum nanti kemudian bikin pabrik, ya kan? Bikin pabrik itu harus ada izin lagi, desain pabrik lagi dan sebagainya. Itulah mengapa pertanyaannya, kenapakah harga obat mahal? Kenapa coba? Prosesnya lama, risikonya tinggi. Ya, kalau preklinis berhasil, klinis nggak berhasil itu banyak. Yang paling menyedihkan adalah sudah semua ada, tapi secara orang teknik kimia mengatakan, oh susah dibikin alatnya, ya sudah selesai, nggak bisa dibikin pabriknya. Oke? Tantangan kita masa depan adalah ini, Pak. Orang makin banyak, makanan dibutuhin banyak, kebutuhan bahan-bahan yang penting itu banyak, tetapi sumber dayanya apa? Berkurang. Ikan contohnya, orang perlu asam lemak omega 3, ya. Orang perlu ikan sebenarnya, tapi gimana kenyataannya? Orang makin susah dapat ikan, harga ikan makin mahal. Ada namanya mikroplastik, ada namanya logam berat. Benar nggak? Benar, mikroplastik. Sama kalian makan
Apa makan ikan sama kayak makan plastik hampir sama, kurang lebih gitulah. Tidak tercerna di tubuh kalian. Makanya apa? Kalau bisa jangan makan ikan deh, tapi komponennya bisa gitu. Nah, itulah. Nah, itu hanya bisa dengan proses mikrobiologis. Ya. Intinya orang makin banyak, populasi masih banyak, tapi resourcesnya semakin menurun. Digunakanlah resources yang berasal dari mikrobiologis. Ya. Nah, makanya ini yang pernah saya ikuti di Berlin beberapa tahun lalu, bahwa industrial microbiology itulah the key of bioeconomy. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sebuah negara ini sangat penting. Anda sebagai seorang chemical engineer jangan salah memahami tentang industrial microbiology, bahwa teknik kimia juga mengolah sumber dan bahan baku yang berasal dari mikrobiologi. Saya pengalaman engineer di chemical industries ya, dibanding microbiological industries atau bioprocess industries. Industri bahan kimia biasa baru lulus fresh graduate di project $55 sampai $60 per jam di Eropa. Tapi kalau industri mikrobiologi Anda bisa di atas $70 per jamnya. Ya. Kalau udah profesional bahkan industri farmasi lebih mahal. Ya. Duitnya, bayarannya, dapatannya, ya, gajinya. Ya. Dan bikin pabrik farmasi, ya, Anda bisa bayangin. Saya pernah pengalaman 400 juta sebuah industri, sebuah pabrik baru dibikin untuk pabrik obat tertentu. Hanya beberapa ribu meter persegi saja. Kalau bikin pabrik urea, semua itu kan berapa puluh hektar itu ya, bisa. Nah, artinya apa? Kaitannya dengan masa depan Anda sebagai profesional. Nah, tidak salah kalau Anda mengatakan ini gue banget lah gitu, kurang lebih gitu ya. Ini saya mau kesini nih, jangan khawatir. Masa depannya banyak, bukan hanya banyak dan cerah. Ya, kenapa cerah? Duitnya tinggi. Ya betul, duitnya tinggi. Jadi penting dipahami bahwa ini adalah salah satu masa depan. Nah, kita belajar nanti mulai dari mereview mikrobiologi, ya, bakteri, virus, yeast, ya. Ini kita akan review. Kemudian kita akan tahu sedikit bagaimana kerjasama sama orang biologi, orang biokimia, orang farmasi, ya. Ini proses hulu kita namakan upstream. Kemudian bagaimana memproduksi ternak ayam tadi, ya, ternak ayam. Kita namakan kultivasi, proses produksi. Setelah itu bagaimana kita murnikan dan pada akhirnya bagaimana sampai menjadi produk yang diinginkan oleh manusia. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai gambaran bagaimana kuliah kita tentang mikrobiologi. Makasih atas perhatiannya, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.